Masih ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Al-qail fi kitabil ajiz. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarati wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Yang ayah cintai, ayah hormati, ayah banggakan seluruh guru-guru kita, para imam-imam manaqib dan seluruh jamaah manaqib yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan malam ini dan dimanapun berada. Semoga oleh Allah selalu diberikan sehat yang barokah, umur yang barokah, rizki yang barokah, dan selalu diberi kekuatan istiqomah oleh Allah, ditambah-tambah cintanya kepada aulia-aulianya Allah, ditambahkan cintanya kepada ulama-ulamanya Allah, ditambahkan kecintaannya kepada Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan ditambah-tambah cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih semoga pula ditambah juga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mensikapi dari apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, baik di kampung, di desa ataupun di bangsa kita, kalau menurut ayah ada solusi. Ini menurut saya, tapi ya ada solusi selain dengan adanya COVID ini kita jaga jarak, terus apa lagi? Cuci tangan, pakai masker, memberikan menambahkan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah. Harusnya para ulama dan seluruh para pemerintah dan masyarakat berbondong-bondong datang kepada ulama-ulamanya Allah. Betul apa enggak? Terlebih kalau kita kenal, datang kepada kekasih-kekasihnya Allah, karena doanya para aulia la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Andaikan para wali yang berdoa kepada Allah, mungkin wabah ini juga Allah segera ambil. Betul apa enggak? Karena enggak mungkin doanya kekasih Allah itu ditolak untuk menjaga kehormatan para kekasih Allah. Gitu. Itu karena udah janji Allah. Betul apa enggak? Makanya alhamdulillah jamaah manaqib mah dimanapun berada selalu dikasih sehat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Karena tidak pernah diputuskan wasilahnya kepada aulianya Allah. Di dalam doa kalian selalu disambungkan bersama dengan guru, bersama dengan ulama, bersama dengan wali-walinya Allah. Maka pantas kalau jamaah manaqib akan selalu berada dalam lindungan. Betul gak gitu? Iya, harusnya kan ke walinya Allah datang. Jelas kok. Jelas apa jelas? Jelas. Apapun yang dipinta oleh walinya Allah. Dan walinya Allah itu bisa saja berada di lingkungannya masing-masing, berada di lingkungan kalian yang barangkali di masyarakat itu dikucilkan. Betul apa enggak? Difitnah, dihinakan, barangkali rasanya sampai kepada Allah
Justru doa orang yang sampai kepada Allah itulah yang menjadi penentu kabul atau tidaknya doa-doa kita. Dulu ada seorang wali mastur, ya, ini dirahasiakan namanya, ya maklum namanya wali, la ya'riful wali ilal wali, tidak ada tahu wali kecuali wali. Di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang ulama biasa duduk di dekat tiang gitu. Tiang Masjid Nabawi itu ada tiangnya, dan biasa dia kalau sholat tuh di situ, nyender sambil wiridan tuh di situ. Dalam suatu malam datanglah orang yang berkulit hitam, berjubah hitam, lalu make sal. Sal itu kalau kita sorban lah gitu ya, sal sorban. Saat itu di kota Madinah sedang kekeringan. Apa katanya? Sedang kekeringan alias kemarau. Ulama yang ada di Madinah berikut masyarakat sudah menjalankan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan, tapi hujan tidak kunjung datang ceritanya. Nah, di malam harinya itu ada orang yang berkulit hitam, berjubah hitam, penampilannya biasa, sangat sederhana. Dia masuk ke dalam masjid, lalu dia doa kepada Allah. Apa yang dia pinta? Ya Rob, demi kemuliaan-Mu, penduduk kota Madinah sudah meminta untuk hujan ya Allah, tapi tidak kunjung Kau turunkan. Demi Allah, kata ini wali, demi nama-Mu ya Allah, ya, demi Allah saya bersumpah Engkau Maha Rahman dan Engkau Maha Rahim. Belum sempat tangannya turun dalam doa langsung datang petir. Apa katanya? Petir. Petir itu petir lah, kilap, langsung hujan deras. Penampilannya biasa saja, sampai seorang ulama ini terheran-heran, siapa ini orang? Ulama-ulama yang berdoa bersama dengan masyarakat Madinah meminta hujan tidak dikabul, sementara ini orang terkenal enggak, terkenal enggak, ya, orangnya juga enggak gagah, biasa-biasa saja, penampilannya biasa-biasa saja. Tapi belum selesai dia berdoa, langsung Allah kabulkan apa yang menjadi doa dia. Alhamdulillah. Makanya wahai jamaah, jangan sekali-kali kita menilai orang dari fisik dan penampilannya. Setuju? Jangan menilai orang dari fisik dan penampilannya. Kata baginda Rasul, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ngerti? Ngerti enggak artinya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Terkadang kita mah kalau minta doa teh suka pilih-pilih. Betul apa betul? Ini kiainya punya apa kira-kira? Betul apa enggak? Penampilannya bagaimana kira-kira? Pesantrennya bagaimana? Betul apa enggak? Kehormatannya nyampe mana? Biasanya kita begitu. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini kita. Padahal kata Rasulullah, kamu jangan melihat rupa, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian,
boleh jadi dia bukan sosok orang yang kaya, bukan ulama yang besar, bukan yang diikuti ribuan orang, bukan yang banyak santrinya, dan tidak memiliki pesantren besar, tapi justru doanya dikabulkan oleh Allah lantaran kecintaan dan kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang Allah lihat adalah sejauh mana hati dan amalnya kepada Allah. Hatinya biqalbin salim, selalu lurus kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah, walaupun diberikan kemelaratan, walaupun diberikan kerugian, usaha macet, penyakit tak kunjung sembuh. Orang yang diberikan oleh Allah derajat kekasih Allah, hatinya tetap akan baik kepada Allah. Nah, ini orang begini nih yang doanya dikabul Allah nih. Kira-kira di sini ada nggak ya? Ada nggak di sini? Mudah-mudahan ada ya. Amin ya rabbal. 40 orang duduk berarti satu doanya wali. Betul nggak? Dan yakin malam hari ini lebih dari 40 orang, betul apa enggak? Maka ada satu doanya wali. Hatinya selalu lurus kepada Allah, tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Mau dihinakankah dia, mau dimusuhikah dia, mau dicemberutin orangkah dia, mau difitnah orangkah dia, tetap walinya Allah, hatinya selalu lurus. Dia sadar bahwa semua ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini. Yang kedua, lihatlah amalnya. Apa yang selalu dia baca, apa yang selalu dia pikirkan. Apa lebih banyak dia memikirkan hal duniawi ketimbang Allah? Apa lebih banyak dia memikirkan harta ketimbang zikir kepada Allah? Kalau orang itu lebih banyak elingnya kepada Allah, lebih banyak zikirnya kepada Allah, lebih banyak memikirkan kuasa dan kebesaran Allah, inilah kekasih-kekasihnya Allah. Paham jamaah? Paham gak jamaah? Kira-kira saya mau tanya, dalam satu hari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Berapa jam kita mengingat Allah? Berapa jam kita ingat Allah? Apa seminggu sekali malam Senin doang? Kemarin saya di Tasik Malaya kan ngisi pengajian juga. Tatkala dagang rugi, saya bilang, Pak, dari pagi kita jualan sampai zuhur belum ada yang beli. Lalu muadzin itu manggil apa di masjid? Adzan, betul gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu sampai 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei kamu yang dagangannya lagi belum laku, hei kamu yang dagangannya sudah laku besar, ingat Allahu Akbar. Betul? Allahu, apa maknanya? Semua itu Allah yang memberikan. Semua itu adalah Allah yang memberi. Kamu untung banyak, Allah yang memberikan. Kamu rugi pun Allah yang memberikan. Nah, kalau sudah tahu Allah yang memberikan, tak pantas kita untuk menyalahkan Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Setuju nggak? Masa kita ragu sama Allah? Betul? Coba kamu ingat-ingat, coba kamu pikir-pikir. Pernah kalian minta hidup? Pernah minta hidup? Tahu-tahu bulongkek begini, bungkelekan. Pernah ibu minta lapar? Lapar datang sendiri. Pernah ibu minta kenyang? Tatkala makan kenyang sendiri. Betul? Betul? Ini semua sudah berada dalam aturannya Gusti
Allah. Ayolah kembali kita bersama-sama lewat zikir manakib setiap malam Senin, biar ada bekasnya apa yang kita lakukan. Ingat dan elinglah bahwa semua itu yang mengatur adalah Allah. Tenang Bu, tenang gak? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat Allah itu zikir, betul ya? Dengan mengingat Allah hati itu tenang, tenang, gak bakal ada ngeresulah nyalahkan orang, nyalahkan batur tuh gak ada. Bener gak? Kita mau dikasih apa aja nggak ada kata stres, pusing, ini nggak ada. Ya biasa aja. Habis hujan ya panas, habis kemarau ya hujan. Betul apa enggak? Habis malam ya siang, habis belok kiri ya belok kanan, habis turunan ya tanjakan. Hidup tuh cuma dua. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada tangan kanan, ada tangan, ada kaki kanan, ada kaki, ada perempuan, ada laki, ada yang gondrong, ada yang botak. Harusnya tatkala kamu diberi kesulitan, ini bukti bahwa kamu akan sampai. Ayo, semakin malam itu larut, semakin malam itu larut, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Anggap kesulitan itu akan semakin sampai ke puncak siang, akan sampai kepada pertolongan yang selama ini kamu dambakan. Bisul tahu bisul? Bisul tahu bisul? Bisul asal udah merenteng ge, tahu merenteng. Kalau udah manteng kenceng, ini tandanya mau pecah. Betul gitu? Iya, udah kenceng belum susahnya? Ya orang susahnya diirit-irit. Ada yang susah diirit-irit? Susah kok diirit-irit. Udah sekarang pakai dikit lah, besok susah lagi diirit-irit. Ada yang susah diirit-irit. Susah tuh jangan diirit-irit, karena kalimatnya inna ma'al usri yusro. Di balik sulit ada mudah. Ya sulit-sulit sekalian, ndak apa-apa. Wong nantinya akan datang kemu. Bagaimana mungkin akan datang kemudahan kalau kesulitan nggak ada, nggak nyambung ini Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Tandanya kamu akan dikasih mudah oleh Allah, datang kesulitan, itu tandanya. Makanya istiqomah, jangan berontak. Batuk melulu ini nih. Kata tadi mah enggak, pengen ngaji gua katanya gitu. Alhamdulillah, pengen ngaji batuknya Bu. Boleh kan batuk ikut ngaji? Ya orang nggak bisa bikin batuk datang dewek, gimana? Daripada kagak batuk. Alhamdulillah. Jangan berontak, makanya kita diajarkan oleh guru kita istiqomah. Sudah madep, mantep, netep, diem we menang wae wis. Setuju? Diem mau mati ini. Cuman gara-gara dipecat dari pabrik ya bangkrut PT, kamu kehilangan kerjaan, mau mati alaihim. Allah akan datangkan pekerjaan baru. Betul apa betul? Moal, kamu aja suudon, buruk sangka duluan, ketakutan duluan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Aku akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan khawatir. Betul apa enggak? Apa ingat ujian tuh masa kalah masih Deden beli motor 4 bulan tarik lisi, nyengir datang ke sini. Belum lama beli lagi Brio mobil. Gua agak Kiai, alhamdulillah Den udah bawa mobil ke sini. Iya Kiai, alhamdulillah, doanya Kiai, alhamdulillah saya sudah punya Brio. Baru 6 bulan ditarik leasing lagi baik. Apa ngeluh? Enggak, tuh orangnya ada, nyengir sampai sekarang. Betul? Nyengir kenapa? Diganti lagi sama Allah tuh, tahu itu nyampe kapan. Mudah-mudahan awet ini mana istiqomah. Amin ya robbal. Dapat kerjaan dia, ya. Dapat kerjaan. Kiai minta solusi ini. Bagaimana? Mau kerja Kiai? Oh semangat banget. Deden cerita.
Ini mau gajinya begini Kiai, penghasilannya begini-begini, 2 bulan berhenti lagi baik itu kerja. Hebat apa hebat? Hebat. Hebatnya apa? Gak pernah merengut, itu yang bikin hebat. Gak merengutnya ini. Singki ada gak Singki? Tahu Singki yang tukang babat rumput? Saya cerita sama Kiai Ujang, gak ada ya orang ya? Itu orang paling senang itu Kiai Ujang, dia bilang gitu. Singki itu orang paling senang. Kenapa? Bininya keguguran aja ketawanya geli banget. Karyawannya mandor amat, luar biasa. Bininya keguguran bu, gaji belum dibayar-bayar sama bosnya, nyengirnya kenceng banget. Ini santri Atamimi ini luar biasa. Lah orang kalau sudah dikasih susah saja masih bisa nyengir, apalagi dikasih seneng. Betul apa enggak? Wong nyengir aja mahal banget, tinggal nyengir aja kok susah. Betul apa betul? Bisa nyengir, bisa nyengir, bisa ketawa, bisa ketawa, jangan meratapi hidup melulu. Ada yang meratapi hidup bertahun-tahun masih meratapi. Apa yang dirasa pokok. Betul apa enggak? Ayo belajar seneng ya, menerima seneng menerima takdir Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho kamu kalau ingin mendapat keridoan Allah. Nah kalau dikasih susah saja senyum, ridho, nerima. Oh, Allah ridho itu. Oke, besok lu jadi orang kaya, amin. Dan besok lu jadi orang kaya, amin. Kenapa? Karena kamu diberikan sulit apapun tetap tersenyum dan bahagia, karena dia sadar bahwa ini adalah takdir dan ketetapan Allah. Alhamdulillah gitu ya. Senyum wae bu, santai. Punya beras senyum, nggak punya beras senyum. Ya bu ya, siap bu? Siapa? Siapa? Seneng bapak punya suami istri senyum? Bapak senengan punya istri senyum apa yang nyengir? Senyum menyengir sama baik ya? Beda. Senengan yang senyum apa yang merengut? Ah, bu, kalau ibu merengut, itu rezeki jauh bu, ngedadak bu. Percaya deh, percaya nggak? Percaya nggak? Kalau ibu merengut di rumah nih, yakin rezeki itu jauh. Jauh. Malaikat assalamualaikum kagak jadi. Kenapa? Aduh serem banget mukanya katanya. Balik lagi orang mau ngasih kerjaan gitu. Buka pintu bininya busut, serem banget. Betul apa betul? Tapi coba terimalah takdir Allah dengan berseri-seri, bahagia, dan terimalah apapun kondisi hidup ini. Yakinlah Allah akan bangga dan senang melihat kita semuanya. Amin ya rabbal. Kayak malam ini kita dikasih hujan, iman yang nggak boleh surut dengan hujan, betul? Apapun kondisi yang kita rasakan dan kita alami, mau hujan ke, mau panas ke, nggak ada urusan soal ibadah. Mau ramai, mau sedikit orang yang hadir, tetap kita istiqomah, zikir manakim sambil hadir. Itu baru hebat. Punya duit semangat, gak punya duit cuy loyo. Itu tandanya hidup bu. Ada nggak ada itu tandanya hidup. Kalau ada terus jangan-jangan nggak hidup kita, nggak asik bu. Ya, hidup itu biar berwarna, asik, naik turun. Pernah ke gunung? Seneng jalan-jalan di gunung? Pernah di gunung? Naik motor atau naik mobil pernah? Naik bus atau naik mobil pribadi? Seneng nggak kalau ngelewatin gunung? Kenapa kita seneng? Karena jalan di gunung itu penuh dengan luka-liku. Ada belok kiri, ada belok kanan, ada turunan, ada tanjakan. Tapi kalau kita nikmati, sepanjang sejauh mata memandang, penuh dengan keindahan. Beda dengan tol Cipali, lempeng bae tusan Bohori tidur. Lah nggak ada indah-indahnya tol Cipali ya. Dari mulai Cibatu sampai Brebes lempeng aja bu itu bu. Bener nggak? Jenuh bu, bosan. Kayaknya gua kagak nyampe ini.
perasaan Cibatu sama Indramayu sama baik ya, lempeng terus nggak asik. Dan hidup tuh jangan lempeng-lempeng cepat mati ya. Cari bengkok-bengkok dikit. Tahu ada masjid ngaji di kebun, bengkok apa bengkok ini? Ya bengkok tuh masjid ada, di atas juga ada aula. Kenapa ngaji di sini hujan-hujan? Ya namanya orang bengkok biar panjang umur. Alhamdulillah. Sehingga kata rumput, syukur saya seumur-umur belum pernah dipakai zikir kiai. Baru rombongan jamaah ente doang pada gila. Amin ya robbal. Di mana-mana kiai ustadz nyari tempat yang bagus, betul nggak? Disiapin karpet yang bagus. Ya saya juga maunya yang bagus, cuman jamaahnya pada gila pengen dari rumput. Saya tanya jamaah mau nggak pindah ke masjid? Oh gaya katanya. Saya tanya lagi mau nggak pindah ke atas ke aula? Nggak mau. Kenapa? Ngantuk, bener apa enggak? Itu ternyata jawabannya rumput pun ingin ikut berzikir bersama dengan jamaah. Alhamdulillah, batu koral kerikil yang kita dudukin juga ingin zikir kepada Allah. Ya sudah, inilah maunya Allah, maka mudah-mudahan diberi kekuatan kita untuk menjalankan istiqomah ini. Nah samain aja kayak ngaji ke sini nih, kamu kan hujan tetap datang, betul apa enggak? Dikasih panas datang, nggak punya duit datang, punya duit datang. Nah ke Allah pun semoga kita bisa dibegitukan oleh Allah, nggak berubah hati ini, nggak terkontaminasi, betul apa enggak? Lagi usaha enak, lagi usaha nggak enak, tetap kita katakan la ilaha illallah, tetap kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sama kayak kita menjalankan istiqomah setiap malam Senin ataupun sholat masing-masing. Sholat itu kenal sakit gak bu? Enggak. Selama masih waras, enggak gila gitu, tetap masih wajib. Walaupun nggak bisa berdiri dengan cara duduk sudah nggak kuat ayah, berbaring, betul apa enggak? Saking wajibnya ini sholat. Bagaimana sholat kalau berbaring pakai mata, kedipan mata? Allahu Akbar. Bayangin kita lagi berdiri, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Habis itu baca surat, habis baca surat ruku, pakai mata lagi, kedipin ruku, berarti niatnya ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Enggak apa-apa ayah ngajarin ini, enggak apa-apa ya, jangan sampai nggak dibilang nggak diajarin ya. Saya mau ngaji di Cibatu nggak diajarin sholat, lalu peang, elunya aja ngedul. Nah terus bagaimana lagi? Sujud, kedipin lagi, ngedip lagi, sujud gitu ya. Itu saking wajibnya sholat, kecuali kita lupa ingatan, gila ataupun koma atau pingsan, itu nggak wajib sholat ya. Sama kepada Allah pun harus seperti kita sholat ya. Gak boleh kita tawar menawar sama Allah. Ya Allah saya mau lupa sama engkau lah sebentar, emang apa lagi gak punya duit, boleh apa enggak? Lu kira bos Cina apa? Bener gak? Gak bisa. Punya duit gak punya duit, tetap kita wajib iman kepada gitu. Diajarinnya seperti itu. Siap jemaah? Siap jemaah? Ya. Jadi yuk kita di sini semoga dilindungi dari corona semuanya, dilindungi dari covid semuanya, amin. Barangkali ada saudara kita yang sedang terkena katanya, betul nggak? Emang coronanya juga nggak kelihatan, cuma ada namanya doang, katanya kan, betul apa enggak? Katanya ada yang kena covid, semoga oleh Allah dengan doanya jamaah yang tulus ikhlas kepada Allah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal. Ayah rasa nggak usah banyak malam ini, intinya ingat jangan pernah buruk sangka kepada orang
lain, karena Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Yang Allah lihat sejauh mana hati dan amal kita kepada Allah. Dah jalanin zikir manakib ya, di rumah, di sini, di mana lagi kerja, lagi mana habis sholat dan sebagainya, kamu jalanin zikir manakib. Siap? Ya memang bisanya itu kan, bener apa enggak? Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim. Kemarin saya ke santri waktu subuh hari Jumat, saya bilang ada supir yang jadi wali. Dia hanya mengamalkan amalan biasa, anggaplah manakiban kayak jamaah, bisa jadi wali karena istiqomah menjalankan amalan itu. Tuh ya, ada yang diangkat oleh Allah. Jadi nggak mesti dari kiai, nggak mesti dari mondoknya seberapa tahun, ikutnya di mana, pesantrennya hafal kitab apa, tidak. Karena dengan keistiqomahannya, dengan kedekatannya kepada Allah, dengan keridhaan dan keikhlasannya kepada Allah, hatta kita orang yang awam pun kalau Allah mau angkat derajat menjadi kekasihnya Allah, itu mudah bagi Allah. Tapi kita mah jauh kayaknya Bu jadi wali mah, betul apa enggak? Ada ge wali di belakang sama wali. Alhamdulillah, ya jauh lah, masih doyan banget sama harta kita, deket banget sama dunia, bener apa enggak? Lengket sama dunia kita. Tidur ingat duit, bangun tidur ingat, mau tidur ingat duit, bangun tidur, melotot ingat duit, merem apalagi, betul nggak? Mata doang merem, hati mah ingat duit. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ganti besok mah tuh dikirnya, jangan aloh-alohan duit gitu. Kita mah jauh jadi wali karena nempel sama dunia, hatinya terlalu lengket. Walinya Allah mah ibu, tandanya dia mah gak terlalu mencintai dunia, bahkan tidak butuh dengan dunia. Yang dia rindukan, yang selalu dia diinginkan, bagaimana hatinya selalu bersama dengan Allah. Kira-kira ada yang begitu di sini? Yang ngomong kayak kagak. Jangan kencang-kencang lagi streaming. Lah gue yang ngajar. Gue kayak doyan duit. Alhamdulillah. Iya, jangan kencang-kencang. Kalau yang ngomong aja begitu, apalagi yang belakang ya. Aduh. Apalagi depan gua, wah parah. Aduh, untung kita duduk di majelis wali, masih untung lah yang pernah ayah bilang walaupun di gerbong belakang ya, bener gak? Balik lagi ke timur, yang bahaya yang kencang biar bangun. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tidur, bangun, beol. Ke beol ingat, udah nggak apa-apa, yang penting inna lillahi wa inna ilaihi, sadar ya, ya Allah, dah saya masih susah tuh Gusti, bagaimana keingetan baik apa, listrik belum kebayar, anak belum bayaran sekolah, kreditan motor belum kebayar, kreditan mobil belum kebayar, susah Gusti, dilupa-lupain ke Gusti, tolong saya Gusti, gitu aja udah. Yang penting Allahnya masih di bawah, yang sampai kagak dibawa pisan ya. Siap nggak? Ya habis gimana tuh, udah otak lo begitu dah modelnya. Alhamdulillah. Kan saya bilang tadi, boro-boro ibu saya yang ngomong sama orang punya beras mah pusing, apalagi yang belakang. Aduh ya Allah. Untung kita masih manakiban ya jamaah ya. Untung apa untung? Masih mau wiridan masih untung. Alhamdulillah.
Ya Allah, Bu, coba bayangin model kayak ayah ceramah di mana-mana, coba pantas apa ora sih? Pantas. Alhamdulillah satu orang ge masih ada yang jawab. Daripada kagak ada yang ngomong pantas pisan. Demi Allah yang saya lihat, Bu, saya kalau mau kemana-mana tuh ngaca. Ntar saya pakai gini nih, pakai eagle, pakai peci, pakai belangko, nanya ke Ustaz Bohori, ayah pantas nggak sih jadi kiai? Pantas katanya. Ilok Ustaz, bener ya, bari mesem tahu beneran apa ngibur gua doang itu. Kadang ayah tuh suka malu, kenapa? Ceramah di mana-mana orang diajarin, Gusti, betul apa enggak? Andaikan Allah buka aib saya sedikit aja, kayaknya nggak mau nyium tangan saya. Betul jamaah? Andaikan Allah buka kesalahan kita, kejelekan kita, keburukan kita, boro-boro kamu mau ngedengerin omongan saya, lihat muka saya kayak kabur jauh-jauh. Betul itu? Saya juga melihat kamu sama. Andaikan dibuka saja sedikit oleh Allah aib kita, ya Allah ya Rabb, betapa maha rahman dan maha rahimnya Allah, sehingga kita masih dilindungi oleh Allah, aib kita masih dijaga dan dipelihara oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sombong ya. Betul apa betul? Saya bisa begini, ini bukti karena kasih sayang Allah. Kiai-kiai di tempat ini bisa dihormati jamaah, bukti karena kasih sayang Allah, bukan karena kepinteran, bukan karena alim. Betul apa enggak? Alim dari mana yang dipikirin duit melulu? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kapan gue punya Fortuner kayak ayah gitu ya? Kapan gue punya pondok begitu? Ya tiap hari duit dunia melulu udah. Betul-betul apa betul? Kalau wali sudah Allah terus, Bu, dimanapun Allah, duduknya Allah, bangunnya Allah, di kebun Allah, di kota Allah, nggak ada. Kalau kita mah balik pentok Allah baru. Gitu ya. Jadi kita ini alhamdulillah berada di majelis yang sama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Aib kita sama-sama dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu. Coba andaikan dibuka ada tulisan di mukanya, tadi lohor kagak sholat, bener apa enggak? No. Ji, asar sholat kag Ji? Hah? Mengadeh maghrib. Andaikan dibuka oleh Allah satu persatu, kayaknya ditutupin sorban semua begini nih. Ketemu orang begini semua, Bu nih. Bener gak? Ketemu orang begini semua kalau Allah buka. Belum lagi rewel sama laki, naudzubillah setan. Ngaji mah ngaji, laki diomelin baik. Berkah dari mana jenong? Ya enggak? Apaan laki teh, Bu? Laki itu adalah imam. Lah imam diomelin, lah imam palalu soek, imam diomelin. Bener apa bener? Pakai handy dijegugin. Buset. Ini model kayak ayah nih, ceramah gagah kayak di luar, Bu. Begitu pulang menyampai rumah, buset, takut lihat sapu. Ya bener apa enggak itu? Ya Allah, laki-laki itu imam, Bu. Bagaimana rizki mau barokah, bagaimana hidup mau barokah, rumah tangga mau tentrem, Allah mau sayang. Sama laki aja naudzubillah setan galaknya. Betul apa betul? Mudah-mudahan ya kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Istri-istri kita solehah semuanya, biar takut gitu sama laki. Bukan takut serem, bukan menghormati. Serem mah jangan, takut mah jangan, tapi menghormati suami berarti menghormati kiai. Menghormati kiai berarti menghormati ulama. Menghormati ulama berarti menghormati wali. Menghormati wali berarti menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani. Menghormati Syekh Abdul Qadir berarti menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istri yang seperti itu dijamin hidupnya oleh Allah pasti akan dimuliakan dan dibahagiakan dunia dan akhirat. Jangan amin baik. So, bener apa bener itu? Ulangi sama ayah nih poinnya. Istri yang menghormati suaminya sama saja
dia menghormati gurunya, sama saja dia menghormati orang tuanya. Kalau sudah menghormati orang tuanya, berarti sama saja dia menghormati ulamanya. Tatkala sudah menghormati ulama-ulama Allah, berarti dia sudah menghormati wali-walinya Allah. Kalau sudah menghormati wali-walinya Allah, berarti dia sudah menghormati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Tatkala sudah bisa menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti dia menghormati Rasulullah, dan cintanya Allah wajib didapatkan oleh istri yang seperti itu. Amin ya rabbal. Tapi jangan mimpi ibu mendapatkan cinta dari Rasul, jangan mimpi mendapatkan cinta dari Syekh Abdul Qadir, jangan mimpi mendapatkan cinta dari ulama walinya Allah kalau suami yang dihadapanmu sebagai imam dan penuntunmu tidak sama sekali kau hormati, tidak sama sekali kau hargai. Istri seperti itu, yakin hidupnya tidak akan pernah ada keberkahan dan ketenangan. Na'udzubillahi min. Pilih mana? Ibu-ibu udah mulai merenggut deh, habis gua dah lebay ini bagian. Pilih mana? Pilih berkah, pilih sengsara. Terserah ibu, jangan jawab, terserah ibu. Pilih berkah, ya taat. Ingin hidupnya tidak berkah, sengsara, ya terserah karepmu dewe. Sekarepmu terserah. Cuman jangan salahkan gurumu. Ngaji hanya tinggal ngaji, ya. Ibadah hanya tinggal ibadah, sholat hanya tinggal sholat, tapi ketenangan jiwa tidak akan pernah ibu dapatkan selamanya sampai akhir hayat. Na'udzubillahi min. Harta boleh punya, ya. Rumah ibu boleh bagus, duit boleh ibu banyak, tapi maaf, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Tatkala keberkahan Allah cabut, orang melihat ibu sukses, orang melihat ibu hebat, tapi ibu sendiri yang merasakan jiwa dan ketenangan ibu diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada lagi ketenangan dalam jiwanya masing-masing. Na'udzubillahi min. Pilih mana? Tinggal taat aja kok susah, bener gak? Tinggal taat aja, rizki lancar, suami bager, betul gak? Rumah tangga tentrem, dicintai Allah, Rasulullah, dan Syekh Abdul Qadir. Apalagi? Ya gak percaya, ngalir bu duitnya ge. Mau gak? Itu kuncinya taat itu bahasa santrinya takwa, betul itu. Taat itu bahasa kita bu, patuh itu bahasa kita. Kalau bahasa santri, bahasa Al-Quran, takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, gitu. Jangan ke Allah dulu. Siapa yang taat kepada suaminya, berarti dia taat kepada Syekh Abdul Qadir, berarti dia taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Yattaqillah, siapa yang takwa, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberi jalan oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari jurusan yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau usaha kita macet, rizki kita macet, jangan menyalahkan siapapun, berarti ketaatan kita kurang. Ya, betul apa betul? Betul apa betul? Ketaatan kita yang masih kurang. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang taat dan patuh kepada Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Balik lagi seperti jamaah datang malam Senin, hujan datang, betul gak? Ini bentuk ketakwaan, bentuk kepatuhan, bentuk ketaatan. Tapi nggak cukup dengan ini, ya. Hablum minan nas, di rumahnya masing-masing. Ketaatan semacam ini tetap jaga, tetap rawat, tetap pelihara, maka Allah akan berikan pertolongan dari jalan mana saja. Amin ya robbal. Nah, itu saja ya poin dari ayah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah, dan semoga jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini diangkat derajatnya oleh Allah dunia wal akhirah. Selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah, selalu diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga jamaah semua hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu saja ya. Terus yang buat hall di Abah Yai terakhir bulan Maret ya, bener setuju nggak gitu? Terakhir sampai bulan Maret ya, berarti masih ada waktu berapa minggu lah sampai bulan Maret. Ridho kalau dikumpulin di sini, percaya? Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya nggak usah, kamu transfer sendiri saja ke sana nggak apa-apa. Ridho ya, ikhlas silahkan aja. Tapi kalau kamu percaya, titipkan ya, nanti ayah setorkan biar nggak malu, kecil-kecil teing, betul apa enggak? Tapi kalau saya nggak percaya sama ayah, saya mau langsung, silahkan ridho. Tapi kira-kira buat apa ngaji ke sini kalau sama ayahnya nggak percaya? Betul apa betul? Ya kira-kira gurunya kagak percaya gimana sih? Tapi nganggap guru tapi kagak percaya, kamu geledek. Betul apa betul? Nah iyalah, masa ke gurunya nggak percaya, ke orang tuanya nggak percaya, mau ditipu ke sama orang tuanya, mau ditipu ke sama gurunya, kalau kamu mah tetap gak akan rugi. Percaya nggak itu? Paling saya yang rugi. Misalkan ibu setor uang ke sini, saya nggak setorin ke sana, yang rugi siapa? Apa pahala ibu berkurang? Apa barokah ibu bapak berkurang? Enggak, saya digebukin malaikat habis gitu. Duitnya nggak seberapa, berkah hilang. Naudzubillahi min, kaya kagak, terhormat enggak, betul apa enggak? Rugi ya. Nah, kalau percaya silahkan kumpulkan, kalau nggak percaya terserah. Tapi dipikir-pikir lagi aja, kira-kira kalau nggak percaya itu aminnya gimana? Saya doa, ya Allah mustajabkan doanya jamaah, berikan kelancaran. Nggak percaya sama yang doa, kira-kira dikabul apa kagak? Waduh, percuma amin sampai berbusa ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yuk kuponnya jalan dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Arsalna bismillah wa bin hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ila ihsan libil ummah minal afati wal nikmah wa min hami wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. bil barakah
Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Hah? Oh iya, minggu besok Kliwonan ya, tapi masih suasana gini, sampein aja yang lain ya. Malam Senin besok ada kambing ya? Ada kambing juga. Alhamdulillah. Terus terima kasih kemarin yang buat kampung emak itu ya, udah disampaikan salamnya ke emak saya waktu pulang kemarin. Terima kasih katanya, kata ibu saya kepada seluruh jamaah. Saya bilang, mak ini ada titipan dari jamaah, minta doanya supaya jamaah pengen kaya katanya gitu. Kata emak saya, amin. Malamnya langsung didoakan oleh ibu saya. Percaya tidak? Sudah saya bilang, kalau percaya ngikut aja ntar sekali-kali ke sono. Ya, mau ikut kami jalan. Kayaknya mau semua ini gitu. Ya nanti kita bareng-bareng ke sono Jaroh ya. Karena kita konsep dulu lah. Rumah ayahnya terlalu bagus kalau sekarang, takut Mang Adi kaget. Saya mah di sini susah pura-pura Mang Adi. Nah, aslinya mau orang kaya di kampung. Empang banyak saya. Sawah luas. Rumah banyak. Rumah siapa emang? Gitu. Amin, amin. Salam kembali dari ibu saya, katanya untuk jamaah didoakan semoga yang ngaji setiap malam ini doa-doanya diijabah oleh Allah. Ya, maka doain juga ibu saya, mertua saya, semoga dikasih sehat oleh Allah, panjang umur, dimustajabkan doa-doanya. Amin ya robbal